Di TPA Winong itu gunungan sampahnya sudah berlangsung selama 25 tahun. Jadi tumpukan sampah itu tingginya hampir 5 meter. Dan di Banjarnegara dengan hitungan-hitungan memang resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup, setiap hari itu menghasilkan 500 lebih ton sampah. Dan paksaan pemerintah itu diberi waktu 180 hari untuk setiap kabupaten kota menghentikan kegiatan open dumping di TPA-nya. Itu udah hampir ya, deadline ya, Bu. Nanti deadline-nya tanggal 20 Desember. Bagaimana masyarakat diminta untuk pilah sampah manakala truk pengangkutan kami yang dari DPKPL sendiri nggak pilah gitu loh. Makanya warna-warni dong itu. Masyarakat suruh milah, udah dipilah, Sudah dipilah, truk datang, dibuang jadi satu. Ke depan TPA tidak lagi menerima sampah seperti sekarang, Hanya residu. tapi hanya residu yang kami terima. Yang terjadi sekarang kan semua apa saja masuk ke TPA. Semua sampah kecuali sampah masyarakat Iya. tidak dibuang ke sana. Kita juga ada upaya untuk melakukan komunikasi dengan semua komunitas sampah. Ini bahkan kemarin juga teman-teman BEM dari perguruan tinggi yang ada di Banjarnegara kami ajak. Yang juga organisasi masyarakat kami juga sasar semuanya. Termasuk dalam waktu dekat kami akan menyasar organisasi keagamaan. Karena ini harus disuarakan secara masif ya. Ini record ya, Bro? Oleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi kita malam ini dengan MC Nomadan. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau orang pertama dari pemerintah daerah. Iya. Orang pertama dari pemerintah daerah yang Siap. berkenan main ke MC Nomadan gitu. Tepuk tangan untuk Ibu Herlin. Tepuk tangan juga. Terima kasih ini diundang. Terima kasih banyak loh Bu. Kita Kebalik nih, kayaknya saya harus terima kasih dong. sama-sama kasih ya. Sama-sama kasih. Sama-sama kasih. Siap. Langsung dari kepala dinasnya lagi. Ya. Nah, Bu Herlina ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarnegara. Salah. Oh, apa? Dinasnya itu Dinas Perumahan, Oh, Dinas Perumahan. Kawasan PPR. Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Kalau disingkat jadinya DPKPLH. Oh, DPKPLH. Berarti bukan Dinas Lingkungan Bukan Hidup hanya aja. lingkungan hidup saja, tapi dinasnya perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup. Iya. Itu disingkat juga masih panjang ya, Bu? Disingkat juga masih panjang gitu ya. DPKPLH. Kadang-kadang ini lidahnya suka keselio-selio. Agak ribet ya kayaknya DPKPLH. Gitu. DPKPLH. Karena yang harus hafal sekarang. Yang familiar kan LH saja. saja lingkungan hidup aja ya. Gitu. Dinas LH kayak gitu ya. Dinas LH. Namanya dinasnya DPKPLH. Padahal bukan cuma tentang lingkungan hidup saja, tapi ya dengan cakupan-cakupannya gitu ya. Betul. Pemukiman dan sebagainya. Iya. Nah, betul. malam ini kita dengan beliau Bu Herlina ya. Siapa Herlina aja gitu. Herina. Oh, Herlina gitu. Iya. Herlina. Berarti enggak ada Bu L-nya Herlina. ya? Nggak ada L-nya. Oh, enggak ada. Nggak ada. Kamu Apa? Kayaknya besok harus ini deh, apa namanya, bubur merah putih dulu. Bapak sempat ganti nama kan? Enggak usah. Karena memang itu sering disapa seperti itu banyak yang salah menyapanya pakai Iya, karena mungkin kedengarannya agak aneh ya. Biasanya kan familiar Herlina. Iya, Saya benar. Herina gitu. Herlina gitu. Oke, iya, selamat. Nah, malam ini kita akan membahas beberapa hal yang sangat fundamental dan sangat penting ya menurut kita semua, apalagi bagi bukan hanya untuk generasi muda, tapi juga generasi-generasi yang sekarang sedang memegang peradaban. wewenang dan untuk menjalankan sebuah kebijakan, ya. Iya. Untuk keberlangsungan hidup kita semua gitu ya, yaitu tentang isu lingkungan hidup. Nah, beberapa bulan yang lalu itu sempat ini Bu, ramai atau cukup jadi trending topik Iya. di sosial media dan beberapa media lain tentang sampah nih Bu di Banjarnegara. Nah, di Banjarnegara yang TPA-nya yang di Winong ya. Betul, TPA TPA Winong Winong. itu akan segera ditutup secara paksa dalam beberapa. Jadi pemerintah daerah Banjarnegara dikasih waktu berapa hari nggih Bu? Iya. Sekitar 100 hari kurang lebih nggih. 180 hari. 180 Iya, hari. Nah, 180 hari. yang mau sebenarnya yang ingin kita tahu bukan hanya tentang penutupannya, tapi gimana sih pemerintah daerah Banjarnegara
merespon hal ini, merespon hal ini. Apa yang sedang dipersiapkan untuk langkah konkretnya seperti apa menanggapi TPA Winong yang akan segera ditutup gitu. Iya, oke. Jadi sebelum mungkin saya jawab ya, ini saya senang sekali nih isu sampah ini menjadi topik diskusi kita di malam hari ini karena memang saya berharap bahwa pembicaraan terkait sampah ini dibicarakan oleh semua orang. Malah dibicarakan oleh semua orang, Bu? Harus dibicarakan oleh semua orang karena dengan dibicarakan oleh semua orang maka semua orang akan tergugah bagaimana menjaga lingkungan kita untuk menjadi lebih bersih, untuk menyelesaikan persoalan sampah di Banjarnegara gitu. Jadi saya senang sekali nih hari ini malam hari ini diundang oleh teman-teman. Jadi gini ceritanya, di bulan Juni tanggal 20 ya tepatnya tahun ini 2025, saya agak kaget juga sih baru duduk di DPKP LH menerima surat cinta dari Kementerian LH. Baru aja kayak baru 1 bulan. Ibaratnya kursinya masih dingin ya, Bu ya. Saya masih buka-buka aneh. Kalau ibaratnya sebuah buku tuh saya baru buka pendahuluan ya. Baru baca pendahuluan, belum sampai ke isinya, masih belajar, tiba-tiba menerima surat sanksi, namanya sanksi administratif, SK ya, SK sanksi administratif penghentian open dumping di TPA Winong gitu ya. Jadi itu sanksi yang merupakan bentuk pemaksaan pemerintah pusat untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia sebanyak 343 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang melaksanakan pengelolaan TPA secara open dumping. Nah, jadi di seluruh Indonesia itu ada 343 kabupaten kota yang menerima sanksi seperti Kabupaten Banjarnegara. Karena memang kenyataannya TPA Winong yang merupakan TPA satu-satunya di Banjarnegara belum melakukan penanganan sampah secara baik sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Dan paksaan pemerintah itu diberi waktu 180 hari untuk setiap kabupaten kota menghentikan kegiatan open dumping di TPA-nya. Itu sejak bulan Juni. Dan itu udah hampir ya, deadline ya, Bu. Nanti deadline-nya tanggal 20 Desember. Saya selalu menghitung karena saya jangan sampai saya 180 hari TPA-nya masih seperti itu, masih open dumping. Open dumping tahu nggak nih? Nuang-nuang sampah gitu ya, ya. Jelas gampangnya sampahnya cuma ditaruh-taruh saja. Dikelola ya. Dan itu di TPA Winong itu gunungan sampahnya sudah berlangsung selama 25 tahun. Sejak TPA itu beroperasi. Sejak saya lahir. Umur siapa nih? Saya ya itu. Saya baru lahir, TPA itu sudah beroperasi, baru beroperasi. Tingginya itu mungkin 5 meteran. Oh, sekarang udah 5 meteran? Enggak, dulu sebelum kita tangan. Jadi tumpukan sampah itu tingginya hampir 5 meter. Gitu. Jadi seluas hampir 2 hektar yang sekarang aktif. Iya. Itu ceritanya gitu. Jadi kalau kemudian ditanya bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah, tentunya upaya yang kami lakukan ini tidak boleh parsial ya. Karena kalau hanya menyelesaikan persoalan sampah di TPA itu relatif mudah. Kalau ada teknologinya, ada sumber dayanya, selesai. Teknologi dan sumber daya. Iya. Jadi sumber daya itu kan sumber daya itu banyak ya, sumber daya manusia, sumber daya finansial, ya. Dukungan secara politis juga itu sangat penting ya. Birokratif. Iya. Benar. Itu kuncinya. Itu kunci ya. Kalau nggak dapat dukungan politik, betul. ada. Ya. Nah ini salah satu yang kemudian dukungan politik itu kan bisa dari banyak pihak ya. Iya benar sekali. Dari unsur pemerintah, dari unsur yang lainnya. Masyarakat juga. Masyarakat. Nah itu justru kuncinya ada di masyarakat. Kuncinya ada di masyarakat. Karena menangani sampah itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tapi sampah itu adalah
kalau di kami itu selalu menyampaikan ya bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Artinya si sumber sampah yaitu diri kita masing-masing harus bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan sendiri gitu. Karena setiap diri kita itu rata-rata menghasilkan sampah setiap hari itu adalah 0,5 kilogram sampah. Setengah Setiap rata-rata. orang Setiap setiap harinya ya, setiap orang Ya. setiap harinya ya. Dan di Banjarnegara dengan hitungan-hitungan koefisien yang memang memang resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup, setiap hari itu menghasilkan 500 lebih ton sampah. Setiap hari 500 Setiap ton. hari. Niku seluruh Banjarnegara, Bu. Seluruh Banjarnegara timbulan sampahnya sebanyak itu. Ton ya, Bu? Bayangkan, Ton, iya. bukan kintal kan? Kalau kintal kan sedikit ya. Iya. Setiap hari lagi. Setiap hari lagi. Ya. Dan TPA yang resmi cuma satu. Cuma satu. Cuma satu. Di Winong niku. Iya. Iya. Berarti baratnya sampah yang dari Batur juga disetorkannya ke situ, Bu. Jangan salah. Yang dikelola atau yang sampai ke TPA Winong itu sangat sedikit. Hanya mungkin 10 sampai 15% saja. Tunggu di. Bayangkan ada Menyebar ke sungai, ke pembakaran sampah. Nah, ada Tidak bisa membayangkan. yang masuk yang namanya TPS Nggih. T. Ada masuk ke TPS 3R. Ada yang lebih banyak mungkin dibakar atau dibuang di tempat-tempat penampungan sampah yang ilegal atau dibuang di badan sungai. Saya dengar. Nah, sebenarnya tantangannya apa sih, Bu? Kalau misal kita ngelihat ini kan bukan satu hal yang sepele ya. Maksudnya ini hal yang persoalan yang sangat serius karena ini saya pernah merasakan juga waktu kita kuliah ya. Waktu kita kuliah di Jogja, itu jadi isu yang sangat panas di Jogja. Betul. Kan Itu waktu TPA piungan ditutup Piungan, niku. iya. selama beberapa hari ya, Pak. Iya. Itu sampah sepanjang jalan Liar itu malah. kecret gak karu-karuan. Malah liar Apalagi di mana-mana Jogja kan kota cukup gitu. besar ya. Nah, itu yang tentunya kita semuanya tidak ingin itu terjadi di Kabupaten Banjarnegara ya. Makanya tadi saya katakan bahwa menyelesaikan urusan sampah tidak hanya di TPA saja, tapi harus komprehensif, dimulai dari sumber sampahnya masing-masing, di diri kita, rumah tangga, lingkungan kita, lingkungan desa kita, sampai ke level yang besar, sampai ke level kabupaten dan sampai ke TPA Winong, ya gitu. Tapi kalau secara teknis gimana, Bu? Apa yang menjadi tantangan utama bagi Ibu yang mungkin ya apa ya diberikan amanah mungkin ya di Iya. dinas terkait gitu ya. Iya. Sebenarnya tantangan yang secara teknis itu apa sih, Bu? Yang Untuk tentang permasalahan ini Iya. untuk mempersiapkan Betul. ke depannya gitu. Mungkin ini ya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang tadi disebut sebagai tantangan, tadi saya belum menjawab pertanyaan bahwa apa yang sudah dilakukan di Oh iya sorry. Ya kan? Kamu. Jadi pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat ya, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif itu juga merekomendasikan atas upaya-upaya tindak lanjutnya itu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Yang sudah kita lakukan adalah melakukan control and fill. Itu cara yang kami pikir waktu itu dalam waktu yang pendek dari bulan Juni, di mana belum ada secara waktu, belum dalam proses penganggaran. Jadi itu yang agak menjadi kami di DPKPLH itu berpikir bagaimana caranya control and fill itu sebagai salah satu cara yang itu direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi yang paling mudah. Dan murah tentunya. Ya, enggak murah Oh, juga. enggak juga? Tidak murah, tidak murah. Paling memungkinkan untuk dilakukan saat itu ya. Paling mudah dilakukan saat itu. Saat itu, nggih. Walaupun tidak murah ya. Nggih. Jadi control and fill itu sampah itu tidak dibiarkan terbuka, tapi diuruk dengan lapisan tanah. Oh, Itu yang namanya control and fill di lokasinya itu. di lokasi tersebut. Kemudian dipadatkan, begitu ya. Jadi tujuannya tentunya untuk mengurangi pencemaran, mengurangi ya bersinggungan dengan udara. Iya. Yang memungkinkan nanti memunculkan ekses-ekses yang kita tidak inginkan. Jadi Itu tentu juga nggak baik juga bagi masyarakat sekitar. Iya. Jadi kami
alhamdulillah dapat support dari masyarakat Winong sendiri yang luar biasa, menghibahkan tanahnya untuk dikeruk, untuk untuk diuruk. Ya ini memang ya alhamdulillah ada mereka ya, ada beliau-beliau yang sangat support lah betul. ibaratnya. Ya walaupun tentunya ini juga menguntungkan untuk masyarakat yang diambil tanahnya, karena dengan tanahnya dikeruk, mereka bisa menjadi datar, menjadi memungkinkan untuk Jadi digunakan sebagai hunian atau untuk ladang pertanian gitu. Kemudian kita juga mendapatkan alhamdulillah support dari Indonesia Power karena kita menggunakan sedimen di sana. Jadi kita memanfaatkan sedimen, betul. Kita memanfaatkan sedimen yang ada di Waduk Sudirman untuk urukan di sana. Dan saat sekarang ini posisinya kalau boleh saya sampaikan mungkin 80-90% sudah tertutup. Jadi kalau adik-adik main ke sana itu sudah sangat beda dengan dulu pada saat masih open dumping tentu. Baunya nggak terlalu menyengat berarti sekarang ya? Tidak. Tetapi memang ada bagian-bagian yang masih kita sisakan belum diuruk karena kita sedang membuat akses jalan menuju zona 2. Jadi lahan yang sekarang ini aktif untuk pembuangan sampah seluas mungkin hampir 2 hektar, pada saat sudah dikontrol landfill itu tidak boleh diuruk sampah lagi. Nah ini persoalannya, yang ini perlu menjadi saya mengetuk kesadaran semua masyarakat di Kabupaten Banjarnegara bahwa persoalan di TPA Winong itu tidak hanya sampah yang sudah menggunung selama 25 tahun, tapi sampah yang setiap hari datang. Diproduksi juga gitu ya. Sampah setiap hari datang masuk ke TPA Winong itu sampai 70 ton per hari. Luar biasa. Dan itu saat sekarang kami sudah mulai kesulitan mencari titik di mana sampah itu harus saya taruh. Dan yang sekarang ini kami sedang lakukan adalah jadi meningkat dari kontrol landfill menuju sanitary landfill. Kalau kontrol landfill itu sudah menggunung lama baru ditutup. Nah, kalau sanitary landfill itu enggak. Jadi kita dalam mungkin 2-3 hari langsung ditutup. Tapi kan itu bukan penyelesaian ya. Benar sekali. Bukan penyelesaian sama sekali. Itu boleh saya katakan penyelesaian baik itu kontrol landfill, sanitary landfill itu adalah penyelesaian yang sifatnya urgent saja. Mengurangi dampak buruk saja gitu ya. Iya, dan itu darurat yang bisa dilakukan. Tapi itu bukan penyelesaian yang berkelanjutan, bukan. Yang harus dilakukan adalah mengurangi sampah, memilah sampah, mengolah sampah di sumber sampahnya. Dan sesuai dengan ketentuannya, TPA nantinya hanya akan menerima residu saja. Sampah yang tidak bisa dikelola di sumber-sumber ya. Iya, betul sekali, pintar. Jadi TPA yang seharusnya difungsikan itu hanya menerima sampah residu. Yang lain-lain yang masih bisa diolah, dimanfaatkan, punya nilai ekonomi, tidak boleh lagi dibuang ke TPA. Gitu. Jadi itu yang kami pun harus selama ini harus mencoba memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa selama ini banyak dimaknai TPA itu sebagai tempat pembuangan akhir. Iya kan? Betul ya? Nah teman-teman ataupun masyarakat masih memaknai itu. Ya kalau dimaknai sebagai tempat pembuangan akhir tidak salah kalau TPA-nya sekarang seperti itu. Jadi apa-apa dibuang ke sana. Yang seharusnya TPA itu adalah memang kepanjangan dari tempat pemrosesan akhir. Jadi yang sudah tidak bisa diproses di sumber sampah di level pertama, level kedua baru dibuang di TPA sebagai tempat pemrosesan akhir. Gitu. Ini yang makanya saya sangat terima kasih nih diundang podcast hari ini karena paling tidak saya bisa menyampaikan kepada publik bahwa ayo kita benahi yang ada dalam pikiran kita, makna yang kita tahu bahwa selama
selama ini TPA sebagai tempat pembuangan akhir harus dirubah nih, karena memang kepanjangannya bukan tempat pembuangan air. Dan juga harus dirubah Iya. ya tentang TPA gitu ya. Betul, dimulai dari itu dulu. Nah, gitu. Iya, itu sih teman-teman yang memang barangkali belum banyak yang tahu juga ya gitu. Iya, itu. Taunya mesti uang itu tanggung jawab pemerintah aja. Ya, Padahal tidak. ya, betul, betul, betul. Itu sih memproduksi. Ya. Nah, silakan sambil menunjukkannya di. Sambil. Ya nih, kayaknya jangan sampai dingin ya nih. Iya. Terima kasih banyak. Sama Kopi Sabin juga silakan. beberapa kali kita singgah di sini ya. Gitu ya. Iya, betul udah beberapa kali kita singgah di sini. Pertama kali sama Mas Tutung menjelang Tutung. pagi. Ya, musisi. Pagi. Menjelang pagi. Nah, Jam berapa tuh? nama bandnya Bu. Aduh, oke. Nama proyeknya beliau. Namanya Mas Tutung, punya Ya. proyek menjelang pagi. Oke, beliau Solo. Nya itu menjelang pagi. Bukan. Oke. Bukan jam 3 pagi. Kalau jam 3 pagi Iya. biasanya kita tahajud sih, Bu. Bagus. Oke. Alhamdulillah nih. biasanya kita kuliah subuh. Kuliah subuh. Enggak podcast ya. Kalau puasa. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, terima kasih banyak ke Kopi Tantangan Sabin. tadi ya. Selalu bersedia kita singgahi Ya. dan memberikan sajian-sajian yang sangat menghangatkan. Yang pesen hangat, kalau yang pesen es ya menyejukkan. Menyejukkan. Monggo Bu sambil di sana. Ayo dah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah support ya, sudah hadir juga di terus Apa? Maharuba Studio juga yang Maharuba sudah Studio, support ya. alat-alat semuanya. Terima kasih juga kepada semua pihak acara. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke penjelasan yang Lebih dalam. itu, saya dengar ilegal aja udah, wah, ilegal gitu. Ilegal. Jadi kalau selain TPA Winong itu ilegal. Bukan Atau begitu. gimana? Jadi ada tempat-tempat yang memang kita siapkan. Itu sebagai TPST, tempat pengolahan sampah terpadu ada. Ada juga TPS 3R. Nah, itu tempat-tempat yang memang kita siapkan atau memang dibangun khusus untuk menampung sampah atau TPS, tempat penampungan sementara. Itu memang ada. Tetapi di lingkungan kita itu banyak sekali tempat-tempat yang memang tidak seharusnya untuk membuang sampah itu dipakai untuk buang sampah. Itu yang namanya ilegal. Buang sembarangan lah. Ya, tempat pembuangan sampah liar yang kalau dikenal itu sebagai illegal dumping. Dan saat sekarang itu kita juga sedang berperang melawan itu. Karena beberapa minggu yang lalu saya itu main ke Kali Bening. Ya. Ada keperluan lah di Kali Betul. Bening. Nah, Nengok ke kanan, iya. Di jurang itu. Itu juga iya. Itu memang dikasih tempat atau memang orang situ? bukan. Kalau itu bukan dikasih Yang itu tempat. bukan ya? Oh, itu. Tapi ada tulisannya Bu, tempat Ya, pembuangan. itu yang menjadi mungkin orang keliru ya memaknainya. Tapi itu saat sekarang kita juga sedang berperang salah satunya melawan yang namanya illegal dumping. Karena tentunya illegal dumping menjadi juga salah satu sumber sampah itu tidak dikelola dengan baik karena namanya ilegal ya, berarti tidak ada penanganan yang baik di situ. Nah, selain itu kita juga selain open dumping kita juga berperang melawan yang namanya illegal dumping. Kemudian kalau bicara tantangan ya tadi, tantangan yang kita hadapi sebenarnya kalau political will, alhamdulillah ya, dari sisi pemerintahan, dari sisi pimpinan daerah, juga legislatif sudah mulai support. Saat sekarang, alhamdulillah sekali, saya juga sangat berterima kasih dan bersyukur. Apa dayanya lah ya DPK PLH kalau tidak disupport secara politik Political will benar sekali. untuk menangani sampah di Banjarnegara, karena tentunya tidak cukup hanya dengan bermodalkan kita bicara, bermodalkan konsep tanpa ada action yang nyata gitu. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah kalau supporting dari political will, alhamdulillah sudah baik ya, sudah baik, saya boleh katakan baik, walaupun pastinya masih terus harus kita upayakan agar tetap konsisten dalam hal ini. Kami juga di DPKPL harus membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada kami memang benar-benar bisa kita kelola dan bisa menyelesaikan itu.
Tetapi tantangan yang paling berat buat kami adalah bagaimana merubah budaya, perilaku orang, masyarakat kita sendiri. Bagaimana bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Bagaimana mulai memilah sampah dari rumah. Bagaimana memahamkan masyarakat bahwa sampah itu bukan lagi musibah, tapi adalah rupiah. Ini yang menurut hemat kami tantangan yang cukup berat, karena merubah perilaku, merubah budaya, tentunya membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan dalam pendampingan, pengawasan, dan yang lainnya. Ini yang menurut kami itu malah lebih berat. Tantangan terberatnya ya. Terberatnya nih. Karena kebiasaannya udah cukup lama ya. Nah, ini Bu, barangkali teman-teman yang memulai untuk illegal dumping itu tuh untuk upaya mereka untuk memulai bertanggung jawab atas sampah mereka gitu ya, atau gimana? Ya. Inisiatif jangan-jangan, wah ini saya udah bingung nih mau membuang sampah saya kemana gitu, terus mereka malah inisiatif sebagai bentuk tanggung jawab saya Melakukan illegal dumping. bukan illegal dumping Ya. gitu. Jangan-jangan gini. seperti itu. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Kayaknya sih enggak, kayaknya enggak. Saya sih percaya masyarakat kita tidak seperti itu. Ya. Seperti itulah ya. Banjarnegara masyarakatnya ya kita sudah buktikan ya kemarin kita Banjarnegara atau ayam-ayam adem ayam ya. Itu yang sebuah modal yang cukup baik. Cukup baik. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya podcast ini kita menyuarakan pentingnya menangani sampah mulai dari rumah, itu bisa didengar oleh publik seluruh masyarakat Banjarnegara, dan kemudian bersama-sama memulai bertanggung jawab, mulai melakukan penanganan sampah dengan lebih bijaksana. Dan kemudian gini, kita juga tadi yang saya sampaikan bahwa penyelesaiannya tidak hanya di TPA, tapi ya administratif mungkin saya tidak perlu sampaikan lah ya, maksudnya apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk kita itu lolos dari sanksi yang lebih berat. Oh ya. Karena kalau 180 hari kita itu tidak berbenah, yang terjadi adalah memang ancamannya adalah TPA dihentikan operasional. Totally ya Bu. Bayangkan kejadiannya di Banjarnegara akan seperti apa kalau itu terjadi. Makanya target yang pertama buat kami DPK PLH dan teman-teman saya dan teman-teman adalah bagaimana berupaya sekuat tenaga agar sanksi yang lebih berat itu kita tidak terima. Tetapi sebenarnya target yang utama bukan itu saja ya, tapi bagaimana ke depan pengelolaan sampah di Banjarnegara itu lebih baik. Dari mulai rumah tangga, dari mulai perkantoran, sekolah, pasar, PT usaha. pokoknya semua unit usaha, pelaku bisnis dan sebagainya sudah mulai berubah dan berbenah dalam hal penanganan sampah menjadi lebih baik gitu. Kita memulai sekarang juga. Iya. Ngapunten. Retake dulu sebentar. Oh, siap. Sudah. Oke, kita lanjut. Biasanya kami tanya, Mas alumni mana gitu. Oh iya, Yang Bang. tadi jangan ada yang satu alma mater nih gitu. Saya SMA Banjar. Sama Banjarnegara ya. Tahunnya berapa ya? Tahunnya udah lama deh. Malu kalau disebutin. Masih muda lah. Iya. Masih muda. Ini gabungnya Sama anak-anak muda. muda jadinya. Saya tadi tertarik sempat ini sama pengelolaan sampah. Sebenarnya titik-titik yang teman-teman yang udah berupaya untuk mengolah sampah kan sebenarnya di Banjarnegara juga Sudah ada ada. tuh, gitu. Betul. Yang kayak misal Budi di Kasilip itu juga Ya, SV ya. mengelola sampah gitu kan. Gitu. Kemarin juga dapat penghargaan juga ya. Ya, di Sutivy Award ya. Liputan 6 gitu Betul. dan mungkin beberapa titik Iya, juga ada yang betul. yang mengupayakan itu Ya, kan. ya. Atau mungkin tempat-tempat seperti itu yang bisa menjawab atau menjadi solusi. Salah satu. Iya. Jadi gini, kami pun saat ini pertama berupaya ya. Pertama kita juga ada upaya untuk melakukan komunikasi dengan semua komunitas sampah. Kami rangkul karena menurut hemat kami itu menjadi sebuah ekosistem penting untuk penyelesaian persoalan sampah di Banjarnegara. Jadi yang mungkin selama ini teman-teman itu berjalan sendiri. Memang bisnis, tapi mereka pun sebenarnya kita akui bersama bahwa Pak Budi
mungkin ada lagi Pak Sis yang di Punggelan itu juga menampung sampah ya, plastik. Kemudian para pemulung itu adalah bagian dari ekosistem penanganan sampah di Banjarnegara, dan itu harus kita rangkul. Dan kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman yang berprofesi sebagai itu tadi yang saya sebutkan ya, komunitas, dan kami sudah dekatkan dengan sumber sampah. Jadi minggu kemarin ya, 3 hari berturut-turut kami membawa timnya Mas Budi, timnya Pak Sis yang dari Bank Sampah Induk Banjarnegara Punggelan Karangsari. Kami bawa keliling ke desa-desa. Kemarin ada 3 lokasi di Kalibening, kemudian di Madukoro dan di Batur. Yang harapan kami itu nanti dengan mereka kita dekatkan kepada sumber sampah yaitu tingkat desa. Kami berharap masyarakat itu sudah tidak bingung lagi. Karena pada saat nanti kita menyuarakan sudah harus memilah sampah antara sampah organik, sampah anorganik. Kalau mereka tidak paham harus kemana melarikan sampah anorganiknya itu, yang terjadi ya akan dibuang lagi ke lingkungan, begitu kan? Makanya kita sudah dekatkan, dan kemudian kami berharap ada kerjasama bisnis yang dibangun dari tingkat desa, atau nanti ada Dasawisma atau RT atau Pak PKK yang biasanya yang nangani sampah rumah tangga itu kan kebanyakan ibu-ibu. Makanya kemarin kami pesertanya juga kebanyakan ibu-ibu. Kita memang sengaja menyasar para ibu biar sampah yang di rumah tangga sudah bisa dikelola di rumah tangganya. Kemudian dikoordinasikan oleh RT ataupun Dasawisma ataupun PKK di tingkat desa. Kemudian kita dekatkan mereka dengan pelaku bisnis daur ulang. Nah, harapan kami nanti akan berjalan aktivitas kalau mungkin yang selama ini dikenal sebagai bank sampah. Nah, itu bisa nanti teman-teman di desa bisa meng-create banyak kegiatan ataupun melakukan penanganan sampah dengan lebih baik. Memang kita tidak pungkiri bahwa sudah ada beberapa komunitas ya yang sangat peduli dengan sampah, dan itu merupakan bagian penting dari ekosistem penanganan sampah. Dan juga sudah banyak juga masyarakat ataupun desa yang melakukan penanganan sampah. Tetapi yang masih banyak adalah mereka itu teman-teman masih melakukan aktivitas mengumpulkan sampah, mengangkut sampah dan membuang sampah, tapi belum melakukan pengolahan sampah. Itu yang kita ingin merubahnya. Kalau selama ini kan menurut saya, ya mungkin BUMDes desa itu sudah melakukan tuh sebenarnya ngambil sampah keliling dari rumah ke rumah. Nah, tapi sampahnya itu masih campur. Ya, pertama sampahnya masih campur nih. Masih sampah organik, sampah anorganik masih campur jadi satu. Basah kering. Iya, basah kering masih jadi satu. Kemudian dikumpulin, diangkut menjadi aktivitas yang dilakukan oleh komunitas, kemudian dibuanglah ke tempat tertentu. Ada yang ke TPA, mungkin ada ke tempat yang lain. Nah, ini ke depan sudah tidak boleh lagi begitu. Harus sudah diolah. Dan itu kan sebenarnya menjadi sebuah peluang usaha untuk desa sendiri, untuk komunitas sendiri, untuk manapun yang mau melakukan pengolahan sampah. Dan itu kita ingin dekatkan dengan pelaku bisnis daur ulang. Kalau memang yang mau mengolah sampah secara mandiri sangat luar biasa, dan kita ingin mendorong ke depan banyak inovasi-inovasi yang tumbuh dari masyarakat kita Banjarnegara, anak-anak muda nih seperti adik-adik semuanya yang peduli ke situ, dan kemudian meng-create satu hal yang bisa menyelesaikan urusan sampah. Ini yang kita harapkan, dan tentunya perubahan karakter perilaku itu menjadi yang tadi saya katakan, menjadi sesuatu yang tantangan tersendiri. Makanya kami juga menyasar ini dalam waktu dekat. Ini kita akan kolaborasi juga dengan Dewan Kesenian Banjarnegara. Ya, kami ingin memberikan edukasi kepada anak-anak kita yang masih usia prasekolah untuk ya melakukan aktivitas yang harapan kami akan tertanam dalam pikiran, memorinya, dan itu akan dibawa sampai nanti dewasa. Bahwa pentingnya
bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Ini salah satu bagian. Jadi unsur edukasi, unsur pendampingan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu juga harus dilakukan. Jadi edukasi tidak hanya kepada golongan yang para ibu saja yang tadi saya sampaikan, tapi kami juga akan menyasar kepada dunia pendidikan, baik tingkat prasekolah maupun tingkat sekolah dasar dan sampai tingkat lanjut. Ini bahkan kemarin juga teman-teman BEM dari perguruan tinggi yang ada di Banjarnegara kami ajak. Yang juga organisasi masyarakat kami juga sasar semuanya, termasuk dalam waktu dekat kami akan menyasar organisasi keagamaan karena ini harus disuarakan secara masif secara masif sebagai gerakan bersama masif dan bersama itu benar-benar di-push ya Bu ya. betul. Karena itu tadi kami tidak mungkin hanya menyelesaikan di hilir saja di TPA saja tanpa menangani hulunya, itu nggak mungkin. Jadi harus sampai komprehensif tadi dari hulu sampai hilir. Jadi Bu, karena sumber sampah utama kan perorangan, tanggung jawab perorangan itu. Iya. Tapi kalau misal ini kan ngomongin hulu kita dari masyarakat. Iya. Tapi sebenarnya peran dari perlu nggak sih membuat satu kebijakan tertentu yang mana itu bisa mengurangi sampah? Artinya kayak misal kenapa sih masyarakat itu mereka memproduksi sampah yang kalau yang bisa dikelola relatif lebih mudah ya, kayak misal sampah-sampah organik sayur dan macam-macam. Tapi kalau misal kayak sampah plastik itu kan emang agak susah dan butuh biaya yang cukup tinggi. Nah itu sebenarnya perlu nggak sih kebijakan dari terutama dari pemerintah pusat ya, kita mengatakan bahwa bisa nggak sih mereka buat satu kebijakan di mana produk-produk yang dijual ke masyarakat itu minim sampah atau sampah yang kayak misal plastik itu kan sekarang itu kan ada plastik yang dia bisa terurai, bisa terurai. Ya. Nah bisa nggak sih sebenarnya mungkin kan nggak sih Pasar-pasar bungkusnya pakai daun gitu sih. Kalau kebijakan Itu pasti sangat mungkin ya. Atau jangan-jangan memang udah ada kebijakannya Bu? Sudah. Oh, Jadi sudah ada? sebenarnya di Banjarnegara itu kita sudah punya perda, sudah ada perbuk. Itu kan kebijakan formal yang sudah ada. Kemudian himbauan, edaran sudah ada semuanya sebenarnya. Tapi yang mungkin harus lebih kuat adalah bentuk paksaan. Harus mungkin juga bisa jadi suatu saat kita tidak tahu ya, mungkin ada reward dan punishment yang harus ditegakkan. Itu yang mungkin ke depan memang harus begitu. Karena gini, pemerintah pusat pun sebenarnya kan memberikan punishment kepada kabupaten berupa paksaan pemerintah. Dan sebenarnya kita pun berhak memberikan punishment Semacam paksaan kepada itu yang tapi harapan kami sih tanpa dipaksa, tanpa diberikan punishment secara kesadaran. Jadi kita mengupayakan hal-hal yang sifatnya belum kepada tindakan dulu lah, tapi kepada bagaimana unsur dan memberi diajarkan sih lebih tepatnya. Sosialisasi dulu, kemudian edukasi, pembinaan dulu, belum sampai kepada unsur kesana. Punishment belum sampai ya. Jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol tuh, ini jangan-jangan sosialisasi dari pemerintah tuh Masih kurang. Bukan masih kurang ya, kurang sesuai dengan jadwal kesibukan masyarakat itu sendiri. Bisa jadi sih Bu. Kayak misal pemerintah bikin semacam sosialisasi tapi di jam atau di hari kerja yang masyarakat itu, sehingga masyarakat sendiri banyak yang tidak hadir gitu misalnya seperti ini itu. yang tentunya menjadi bahan evaluasi buat kami ya. Tentunya sudah banyak hal yang dilakukan DPKPLH untuk menyuarakan persoalan sampah ini. Tetapi memang harus dievaluasi apakah sosialisasi yang diberikan, edukasi yang disampaikan memang
sesuai dan tepat agar ajakan untuk menangani sampah itu benar-benar diterima dan dilakukan oleh Bisa masyarakat. dilaksanakan dengan Iya, baik. iya. Ini terus dievaluasi dan mungkin juga bentuk ajakannya harus disesuaikan dengan audien ya. Itu yang saya senang sekali nih, saya hari ini diskusi dengan adik-adik semuanya, dan kemarin juga kami melakukan Zoom dengan teman-teman ini, nah golongannya Gen Z apa nih? Saya Gen Z. milenial. Nah, pokoknya yang itu ya, yang cara berpikirnya, cara komunikasinya berbeda dengan zaman saya. Itu yang saya harus pelajari. Dan saya sangat berterima kasih nih ya teman-teman di Banjarnegara. Ini insya Allah nih kami sedang ada program project untuk bersama-sama dengan adik-adik semuanya ini, biar kami itu bisa menyentuh generasi yang beda dengan kami ini, yang sudah golongan senior. Belum tua ya tadi ya? Belum tua, masih muda. Iya. Masih mau datang ke MC Nomaden itu masih Iya, muda. iya, kami memang perlu untuk meng-create seperti itu agar isu ini bisa diterima oleh semua kalangan. Tentunya kayak tadi saya bicara bahwa dengan Dewan Kesenian, besok kami dengan anak-anak prasekolah, tentunya gaya bicaranya, apa yang kita sampaikan akan berbeda dengan pada saat saya mengundang para ibu kan kayak gitu. Saya akan berbeda materi, walaupun temanya sama, tapi medianya, cara penyampaiannya akan berbeda manakala saya harus berbicara. Target sasarannya adalah teman-teman Gen Z tadi. Ini yang harus kita evaluasi. Makanya kami bantu Nah paksa ini nih, siap Gen Z tuh. gitu ya. Iya. Pendengar setiap kita. Iya. Terus ini, kalau boleh saya sampaikan ya, bahwa tadi ada sampah organik dan sampah anorganik. Sebenarnya kalau saya mengatakan itu, kalau kita mau, bukan jadi masalah sampah anorganik itu. Karena setelah saya belajar semenjak saya di DPKPLH, saya keliling melihat banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita mau menggandeng mereka, sebenarnya sampah yang kita hasilkan itu bisa selesai loh. Misalnya sampah organik. Oke, di tingkat rumah tangga bisa melakukan aktivitas pengolahan kompos sendiri. Organik. Jadi sisa rumah tangga, sisa dapur, mungkin kotoran lingkungan seperti daun dan sebagainya bisa diolah sendiri menjadi organik, pupuk organik atau bentuk yang lainnya ya, yang itu mudah dilakukan. Kemudian sampah plastik itu yang dulu kita mindsetnya sampah plastik itu tidak bisa diolah. Sekarang itu sebenarnya banyak teknologi yang sudah bisa melakukan itu, dan di Banjarnegara itu walaupun belum sepenuhnya teknologinya lengkap, tetapi sudah ada orang-orang yang bergerak bisnis di sektor itu. Misalnya tadi disebutkan ada Mas Budi di Kasulim, itu menerima sampah yang kalau boleh disebut itu low value atau sampah daun, atau ya kresek, sebangsa kresek. Itu sudah menerima? Sudah menerima. Kemudian Bank Sampah Induk Banjarnegara ada di Karangsari, Punggelan, itu menerima sampah botol seperti ini, botol minuman seperti yang ada adik-adik, itu menerima. Sampah ember itu ada yang menerima juga. Kemudian sampah yang berupa kemasan, kalau bahasanya itu kandi atau karung ya, itu juga ada yang menerima. Ember ada yang menerima. Jadi sebenarnya kalau itu kita gandeng semua komunitas atau pelaku bisnis itu menjadi sebuah ekosistem penanganan sampah, dan kemudian masyarakat sadar untuk memilah sampah, kemudian kita linkkan dengan mereka pelaku bisnis daur ulang, itu sudah selesai. Yang menjadi persoalan adalah mereka tidak terhubung dengan baik. Iya, selama ini belum terkomunikasi dengan baik dengan mereka, belum terhubung dengan baik, dan yang lebih parah lagi, belum membudaya aktivitas pilah sampah. Begitu ya? Iya, jadi kalau sudah ada pilah sampah, kemudian ada komunitas yang mengumpulkan, itu bisa diuangkan, bisa dibuat menjadi di-recycle, menjadi ekonomi sirkularnya jalan, itu selesai loh.
Soalnya gini Bu, kadang saya sendiri aja ada tempat sampah merah kuning hijau, Fungsinya apa? Yang merah apa ya? organik, Organik yang apa tuh? Organik yang warna organik apa? biasanya yang hijau. Oh, ya bagus betul. Organik, anorganik sama ya organik sama anorganik aja. Ya, Terus saya makan masih ada sisa nih. Ini plastik, dalamnya organik lagi. ya. Saya buangnya di mana gitu. Jangan. Jadi bisa dong. Udah gitu udah tak pisah. Ternyata truk Ternyata datang ngangkut Itulah. semuanya dicampur. Iya, itu jadi kayak Juga persoalan. Iya. Itu juga saya mengakui dan saya mohon maaf ya. Dicampur lagi. Kami mohon maaf karena memang kami juga sedang dalam proses perbaikan tata kelola ya. Tapi perlu disupport dengan sumber daya, Benar sumber sekali. ini. Karena kami juga mengakui bahwa bagaimana masyarakat diminta untuk pilah sampah manakala truk pengangkutan kami yang dari DPKPL sendiri nggak pilah gitu loh. Pokoknya warna-warni dong itu. Ini yang kayak ini main-main apa gimana DPKPL? masyarakat suruh milah, udah dipilah, Iya. Sudah dipilah. truk datang, dibuang jadi satu truk. Ini juga PR buat kami. Ini harus ini sedang dalam proses kita ya mencoba untuk meng-create sesuatu karena memang kami bukan ngeles ya bahwa armadanya terbatas enggak, tapi sebenarnya armada terbatas pun bisa dilakukan upaya dengan jadwal yang terpisah. Tapi ya itu tadi harus berjalannya barengan. Tapi juga harus ada ketegasan, misalnya kalau nggak dipilah kami nggak ambil kayak gitu-gitu. Itu yang tapi harus dimulai dari pilah dulu. Ini yang PR ya, PR buat kami sendiri Kita di semua DPK lah. PLH, Kita semua. buat masyarakat, pokoknya buat kita semuanya deh, gitu. Ya niku, maksudnya kadang karena kami bingung sampah mau diapain gitu. Iya. Kadang inisiatif ada yang inisiatifnya dibakar gitu, itu dibakar aja. Katanya mencemari Udara. tetangganya atau gimana kan Iya. ya. Lah ini asapnya gitu dan lain-lain. Tapi ini nggak sih Bu, kalau misal dari tempat-tempat yang tadi kayak di Kasilip terus di Punggelang dan di beberapa tempat lainnya itu kalau misal taruhlah bahwa masyarakat kita kita taruhlah sudah sadar semua. Nampung nggak sih? Nampung nggak sih mereka? Cukup nggak sih? Cukup nggak? Misal Mereka untuk tuh bisa sekarang- berapa persen? Kalau misal dari 7 ton, dari total berapa? 7, 500. 500 ton. Itu 500 ton itu kan sebenarnya lebih dari separuhnya itu sampah organik loh, jangan salah. Ya, lebih dari setengah karena Iya, sangat berat lah itu ya. Sisanya itu bisa ditampung berapa persennya untuk masuk ke Harapan kami teman-teman bisa pengelola ditampung mereka semuanya. Karena bahan baku mereka tuh sangat terbatas sekarang. untuk kapasitas saat ini mereka udah Sangat terbatas. Masih kurang banyak. Masih kurang. Masih kurang banyak. itu Di BSB-nya masih kurang banyak untuk suplai bahan baku sampah low value-nya. Di BSI sendiri juga karena kalau BSI kan pasarnya juga sudah dia dibikin kalau BSI itu produknya biji plastik. Jadi sebenarnya Untuk biji Iya. plastik ya. Iya, jadi sebenarnya BSI, BSB yang sekarang ini sudah cukup besar ya mengolah sampah di Banjarnegara itu dari bahan baku yang dibutuhkan itu berbeda. Itu yang saya katakan sebenarnya kalau ini sistem ini berjalan, ini sampah anorganik itu sudah selesai karena BSB menerima sampah daunan yang kayak kresek, bungkus mungkin mie instan kayak gitu-gitu ya, makanan kecil. Kemudian yang BSI menerimanya seperti tempat apa namanya minuman mineral, botol-botol mineral, ya. Kemudian seperti apa ya wadah minyak rumah tangga, Bekas oli gitu. bekas. Nah kalau bekas oli ini kan harus di handling sendiri ya karena ini Lebih tebal ya Bu. Kategori Bukan. plastiknya bukan begitu karena di dalamnya ada limbah mengandung B3. Oh. Itu yang harus dikelola sendiri. Jadi ada itu sampah tertentu, sampah spesifik yang harus pisahnya iya, berbahaya, beracun dan iya. terus anorganik lah. Ya betul. Jadi kenapa kalau kita lihat ada tempat sampah yang berwarna-warni, ada yang tempat sampah yang berwarna merah. Oh, ini merah yang B3 ini. Iya betul. Baterai. Batu batu. Oh iya ngeri itu ya. Ya. Jadi yang Ya banget itu batu-batu gitu. ya tuh, itu Kalau yang kalau terkait sampah kan
ibaratnya nggak cuma yang padat-padat aja bro. Polusi kan kita ada yang polusi limbah cair gitu dari sabun-sabun rumah tangga Ya. gitu. Penanganannya gimana dong? Berarti kalau seperti itu Bu, maksudnya kalau di TPA itu kan ya benda padat nampung lah. benda-benda padat lah, misalnya seperti itulah gitu. Ya. Atau pengelolaan selama ini kan ya yang dikelola benda-benda padat. Kalau misal limbah dari rumah tangga kan ada deterjen, sabun-sabun atau bekas-bekas oli dari bengkel-bengkel Iya. gitu yang seperti itu cair-cair, atau polusi-polusi udara yang ke udara gitu ya, maksudnya mencemari udara gitu. Ya itu emang harus Dari eh, tanggung jawabnya ya itu ini tadi lagi gitu. kan nggak mungkin setiap rumah tangga itu kita harus awasi ya. DPKP lah yang mengawasi kan nggak mungkin. Jadi memang seharusnya sampah itu ya itu tadi masing-masing harus bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan begitu. Apapun bentuknya lah ya. Ya betul. Jangan sampai merugikan orang lain, lingkungan kita, mencemari lingkungan dan sebagainya. Nah ini tadi yang saya lupa ya, untuk penanganan di TPA sendiri, kami juga saat ini sedang melakukan upaya untuk penanganan limbah cairnya. Jadi limbah cair jadi sampah yang ditumpuk di sana itu kan menghasilkan limbah Iya. berupa cairan yang Karena ngendap. betul, yang disebut lindi. Kami sedang melakukan treatment ya, penanganan untuk lindinya. Jadi agar tidak mencemari lahan atau tempat atau lingkungan di sekitar TPA Winong gitu. Itu gimana Bu kalau misal 25 tahun gitu. di rumah-rumah lah dari DKPR kan nggak mungkin nih Ya. ngawasin satu persatu rumah untuk ini dikelola nih bekas asasan piringnya Ya. dikemanain Kemanain dulu deh nih? atau diapain dah gitu. Tipsnya tuh Nah gimana? paling ramah itu sebenarnya diapain sih Bu? Sebenarnya harus dilakukan pemrosesan dulu ya sebelum dibuang, dan tentunya harus emang agak ribet ya, harus melihat bahan kimia yang dipakai itu apa untuk sabunnya deterjennya itu. Kan ada deterjen yang memang ramah lingkungan kan ada. Jadi memang itu yang harus diupayakan. Butuh Kemudian alat-alat khusus enggak juga, sih, Bu? enggak. Sebenarnya bisa berarti kan maksudnya rumah tangga biasa Iya. sebenarnya bisa Bisa melakukan sendiri. Kemudian iya, bisa melakukan. sabun-sabun. Karena mungkin nggak banyak yang tahu Bu, kayak misal ada sabun deterjen baju yang ramah lingkungan misal, kan nggak banyak yang tahu. Kayak misal orang yang di kampung-kampung, jangan kan di kampung, di kota-kota aja mungkin nggak semua orang yang di kota Ya. Taunya yang hadiah piring aja. tahunya yang hadiah piring aja. gitu. Yang jelas jangan langsung dibuang ke Dia biasanya kan ikut saluran air. selokan atau ada yang ke langsung tanah lagi, ada yang sumber tanah gitu. Iya. Nah, Ya. jangan ke situ lagi. Iya kan dibuat penampungan ya, sebenarnya dibuat penampungan sendiri itu kan bisa di rumah masing-masing. Biasanya kan ada tempat penampungan untuk limbah cair biasanya ada itu. Kayak septic tank gitu ya. Iya, betul. Jadi begitu sih. Ya, ini apa ya? PR kita semua ya Bu ya. Itu saya berharap sih melalui podcast ini suaranya untuk persoalan sampah di Banjarnegara ini, problematikanya bisa tersampaikan di publik secara luas, dan yang lebih penting lagi memotivasi seluruh masyarakat Banjarnegara untuk bijak dalam menangani sampah yang dihasilkan begitu. Karena tentunya ini kalau boleh dikatakan TPA kita itu sudah dalam posisi yang kesulitan mencari tempat untuk Over kapasitas sudah. Iya. Makanya kami sedang melakukan proses untuk penyiapan zona baru. Untuk pengelolaan. Iya, tapi nanti itu tadi bahwa ke depan TPA tidak lagi menerima sampah seperti sekarang, Hanya residu. tapi hanya residu yang kami terima begitu. Jadi Nah, yang sesuatu yang dianggap residu itu yang seperti apa golongannya? Biar masyarakat Iya. juga tahu lah.
dijawab. Oke. Golongannya seperti apa sih yang sampah yang dianggap sebagai residu? Ya, jadi yang sampah dianggap residu itu tentunya sampah yang sudah tidak bisa lagi diproses di masyarakat atau tidak punya nilai ekonomi, seperti mungkin bongkahan bangunan ya, sampah-sampah sisa bencana itu ya, kemudian juga mungkin kayak limbah-limbah yang Hasil pembakaran, iya. hasil pembakaran juga Bu. Iya, itu jadi boleh dikirim ke TPA. Yang terjadi sekarang kan semua apa saja masuk ke TPA. Semua sampah kecuali sampah masyarakat Iya. tidak dibuang ke sana. Jadi saya itu beberapa waktu kan saya sering ke TPA Winong ya. Ya. Kemudian duduk di sana melihat para teman-teman sedang bekerja dan para pemulung di sana yang jumlahnya sekitar 50-an orang di TPA Winong. Saya begitu miris ya, 1 jam 2 jam di TPA itu kedatangan tamu berkendaraan roda 4 mungkin ada 20-an kali ya dalam 1 sampai 2 jam itu. Dan itu mengirim sampah ke dengan kondisi yang itu luar biasa. Roda 4 truk nopo? Truk Mas, Mobil-mobil buang Truknya banyak banget ya. Dan truknya bisa overload paling. ya itu yang menjadi sangat mungkin ya kondisi TPA-nya menjadi sekarang. Seperti ini ya. Ya, ini udah krusial banget ya Bu. Ya, betul. Krusial banget Bu, teman-teman tuh. Makanya ini kalau misalnya sudah tidak ada TPA sudah tidak lagi menampung, jadi kita tidak punya tempat untuk penampungan sampah. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Nah, itu ya teman-teman ya. Karena tidak terasa kita udah 1 jam lebih. Kita ngobrol sudah 1 jam ternyata tidak. Udah 1 jam ya, perasaan baru saja. Iya, wah banyak sekali problematika ya. Iya, banyak sekali. Dan ini menjadi pengingat buat kita semua ya, bukan hanya tugas pemerintah tentu sebagai pemangku kebijakan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus punya kesadaran yang penuh untuk mulai memilah sampah, terus minimal memilah dulu, terus kalau sudah dipilah ya mungkin nanti dibangun komunitasnya, disambungkan dengan pelaku bisnis yang mengelola sampah. Karena bahkan pemerintah pun udah mengupayakan memberikan edukasi sampai ke tingkat-tingkat grassroots lah ya. Sekolah ya masih gitu. anak sangat dini sekali udah dikasih kesadaran gitulah. Masa anak-anak aja tahu membuang sampah dengan baik, yang seniornya malah menyepelekan tentang sampah gitu kan, malu lah ya gitu. Nah, mungkin apa ya yang teman-teman atau adik-adik semuanya bisa lakukan untuk membantu, karena kecintaannya kita semuanya kepada Banjarnegara. Ayo kita bantu Banjarnegara biar persoalan sampah ini bisa segera terselesaikan. Dan Upaya yang bisa dilakukan itu adik-adik yang satu bisa melakukan pengurangan sampah. Contohnya kalau pergi kemana-mana seminimal mungkin bawa wadah, ya harus bawa wadah sendiri. Itu jajan bawa wadah sendiri, kurangi penggunaan sampah itu, plastik. Bu. Ini produksi sampah. Harus dimarahi itu, harus dimarahi. Harusnya bawa tumbler, harusnya bawa tumbler. Kemudian kalau pada sini aja Mas. Iya. Kalau belanja mungkin harus bawa kantong plastik, kantong belanja sendiri kayak gitu. Itu jadi sudah harus mulai. Hal kecil yang sangat berdampak besar ya Bu ya. Jadi pengurangan sampah dan penanganan sampah itu kuncinya. Pengurangan sampah, pengurangan. Jadi seminimal mungkin menggunakan bahan-bahan yang sekali pakai. Sekali pakai. Langsung buang Harus gitu. ya. Pakai daur ulang, harus menggunakan yang bisa diguna ulang, barang-barang yang bisa diguna ulang. Terus-menerus ibaratnya. Ya. Terus kemudian ada pendauran ulang, kemudian yang berikutnya adalah pengolahan, diolah lagi. Kemudian penanganan yang mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan sampah di tempat pemrosesan sampai dengan pemrosesan. Itu yang dilakukan.
Dan ini kalau Gen Z itu kan sekolah anak-anak SMA itu masih Gen Z bukan? Masih SMA sekarang masih. Masih ya. Sekarang yang sudah nggak masuk Gen Z itu SD kelas berapa ya? Itu udah masuk Alpha. Udah Alpha. Nah, ini teman-teman yang Gen Z ini kami berharap tentunya kalau di sekolah kami juga masuk ke sekolah memberikan pemahaman dan edukasi memulai dari sekolah untuk bisa tadi bertanggung jawab dengan sampahnya, mulai melakukan pengurangan sampah seperti itu. syukur kalau teman-teman punya ide Iya. gimana caranya untuk mengolah sampah, tentu saja terbuka ya Bu. Sangat. Itu yang tadi saya sampaikan. Kami menunggu munculnya inovasi-inovasi dari anak-anak muda Banjarnegara membantu kami menyelesaikan persoalan sampah. Itu yang kita harapkan. Kadang Indonesia gitu punya ide tapi saya tidak punya anggaran. Iya. Dia Nah, Aduh, itu ya. tapi tenang aja ya, banyak support ya dari pemerintah daerah, tentu saja bakal support. Pastilah. ya. Bakal support untuk ide-ide teman-teman ya. Betul. Kami tahun depan 2026 ini sedang proses penganggaran ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada Kendala. perubahan atau efisiensi dan sebagainya. Kami ingin mendorong inovasi dari masyarakat untuk bisa mengolah sampah dan nanti ada semacam kegiatan di kami yang untuk menumbuhkan itu ada penghargaan, ada lomba inovasi penanganan sampah. Ya, tapi jangan dilihat berupa penghargaannya ya, tapi bagaimana kita memberikan kesempatan untuk ruang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara, anak-anak muda, Gen Z untuk berpartisipasi, menuangkan ide, inovasinya untuk menyelesaikan persoalan. Jadi itu penting. Itu sangat penting sih. Iya. Jadi ini insya Allah tahun depan kami sudah kita rancang 2026 mudah-mudahan bisa Mulai jalan ada ya. perubahan. Iya. Jadi ayo yang sekarang punya gambaran mau ngapain, punya ide, mulai dicoba-coba, trial. Kemudian insya Allah 2026 kami di DPK APH punya kegiatan untuk memberikan penghargaan inovasi masyarakat untuk penanganan sampah. Siap support lah ini ya Bu. Insya Allah, siap. Support gitu ya. Idenya bisa langsung disalurkan ke Instagramnya aja boleh ya Bu? Instagramnya apa Bu? Instagramnya? DPK APH. DPK Banjarnegara. DPK Banjarnegara. Iya. aja tuh. Saya punya ide Bu. Saya punya itu. Atau datang ke kantor langsung. Datang ke kantor. Atau dikip dulu sampai di trial dulu sampai sempurna. Uji cobanya sudah Iya. matang gitu ya. Uji cobanya udah matang, tahun depan ikut deh lomba inovasi penanganan sampah Banjarnegara. DKPLH sangat terbuka dengan ide-ide dan inovasi-inovasi anak-anak muda. Sangat terbuka, sangat mengapresiasi kalau ada ide-ide cemerlang dari adik-adik anak-anak saya. Gitu. Cemerlangnya diceritakan di MC Ramadan. Iya, datang ke MC Nomaden, jangan lupa gitu ya. Terima kasih banyak Bu Herina sudah Sama-sama. datang ke Saya MC Nomaden. sekali lagi mohon maaf. Diskusi kita malam ini bisa menjadi sebuah manfaat dan bisa tersalurkan dengan baik ke publik. Amin, gitu ya, amin. dan Amin. menjadi salah satu langkah yang baik ya untuk memberikan Pastinya. informasi dan Betul. mengedukasi tentunya kepada kita semua Pak, yang mana persoalan sampah ini sangat serius dan menjadi PR kita bersama gitu ya. Terima kasih banyak gitu ya. Mas Abbas gitu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman ya. Ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi untuk hal yang lainnya, tema yang lainnya lagi. Siap. Terima kasih. Barangkali Ibu Bupati ya kita undang ke sini.